Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Dewi Anggraini LCMA selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat ini. Yang kami hormati pula teman-teman semua, yang kami hormati pula penonton-penonton yang berada di mana-mana. Di sini kami kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Haryanto dan teman saya Yani Mas Johan. Kelompok kami akan memaparkan materi tentang konsep nilai aksiologi dalam pendidikan Islam. Langsung saja ke materi yang pertama. Yang pertama itu pengertian nilai dalam pendidikan Islam. Aksiologi secara harfiah berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Atas dasar perpaduan dua kata itu, kemudian aksiologi dimengerti sebagai teori tentang nilai. Definisi lain secara etimologis berasal dari kata aksia yang berarti nilai dan logos yang berarti perkataan, pikiran, ilmu. Definisi ini menyimpulkan bahwa aksiologi berarti ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai pada umumnya, ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Aksiologi juga merupakan cabang filsafat yang mempelajari cara-cara yang membedakan di mana suatu hal bisa baik atau buruk, dan hubungan antara nilai dan menilai di satu pihak dengan fakta-fakta eksistensi objek di pihak lain. Aksiologi dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan dapat dipahami sebagai bidang telaah terhadap ilmu yang mempertanyakan tujuan ilmu. Apakah teori ilmu itu hanya merupakan penjelasan objektif terhadap realitas, atau teori ilmu merupakan pengetahuan untuk mengatasi berbagai masalah yang relevan dengan realitas bidang kajian ilmu yang bersangkutan. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu nilai-nilai dalam pendidikan Islam. Nilai-nilai dalam pendidikan Islam itu di sini disebutkan ada dua. Yang pertama nilai ilahiyah, yang kedua nilai insaniyah. Yang pertama itu nilai ilahiyah, yaitu nilai yang lahir dari keyakinan, yang berupa petunjuk dari supernatural atau Tuhan. Nilai ilahiyah dibagi atas 3 hal, yaitu nilai keimanan, nilai ubudiyah, dan nilai muamalah. Nilai ilahiyah mempunyai 2 jalur. Yang pertama, nilai yang sumber dari sifat-sifat Allah sebanyak 99 yang tertuang di dalam Asmaul Husna, yakni nama-nama yang indah. Perlu diketahui bahwasanya nama-nama tersebut pada hakikatnya telah menyatu pada potensi dasar manusia yang selanjutnya disebut dengan fitrah. Yang kedua, nilai-nilai yang bersumber dari hukum-hukum Allah, baik berupa nilai-nilai Qur'aniyah maupun nilai-nilai kauniyah. Yang kedua itu nilai insaniyah atau produk budaya, yaitu nilai yang lahir dari kebudayaan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Yang kemudian nilai ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu nilai etika, nilai sosial, dan nilai estetika. Mungkin cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Johan. Silakan. Ya, terima kasih kepada Saudara Hardianto atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Kita lanjut.
ke materi dari aksiologi tentang karakteristik dan tingkatan nilai. Satu, nilai objektif atau subjektif nilai itu objektif jika ia tidak bergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Sebaliknya, nilai itu subjektif jika eksistensinya, maknanya, dan validitasnya tergantung pada reaksi subjek yang melakukan penilaian tanpa pertimbangan. Apakah ini bersifat psikis atau fisik, seperti itu ya. Itu tentang karakteristik dan tingkatan nilai-nilainya. Yang kedua, nilai absolut atau berubah. Suatu nilai dikatakan absolut atau abadi apabila nilai yang berlaku sekarang sudah berlaku sejak masa lampau dan akan berlaku serta abas panjang masa, serta akan berlaku bagi siapapun tanpa memperhatikan ras maupun kelas sosial. Di pihak lain ada yang beranggapan bahwa semua nilai relatif sesuai dan dengan keinginan atau harapan manusia. Terdapat beberapa pandangan yang berkaitan dengan tingkatan atau hierarki nilai. Satu, kaum idealis. Mereka berpandangan secara pasti terhadap tingkatan nilai, di mana nilai spiritual lebih tinggi daripada nilai non spiritual. Itu dari pandangan orang kaum idealis. Kalau yang kedua, kaum realis. Mereka menempatkan nilai rasional dan empiris pada tingkatan atas ya. Karena sesuai yang realistis aja gitu ya kan. Kalau orang-orang yang realis gitu, yang sesuai dengan empiris dan sesuai dengan rasionalnya mereka gitu. Sebab membantu manusia menemukan realitas objektif, ya kan, membantu. Nah, hukum-hukum alam dan aturan berpikir logis. Nah, yang ketiga, kaum pragmatis. Pragmatis itu kaum milenial ke sekarang nih, yang apa-apa tuh instan. Menurut mereka, suatu aktivitas dikatakan baik seperti yang lainnya apabila memuaskan kebutuhan yang penting dan memiliki nilai instrumental. Mereka sangat sensitif terhadap nilai-nilai yang berharga masyarakat, yang menghargai masyarakat, seperti itu tuh. Ada 3 tuh. Nah, lanjut jenis nilai sebagai cabang ilmu filsafat. Yang A, nih jenis nilai sebagai cabang ilmu filsafat. Yang A, etika dan pendidikan. Istilah etika berasal dari kata ethos. Nah, itu etika itu dari bahasa Yunani ya. Yang pertama itu ethos Yunani yang berarti adat kebiasaan, dan istilah lain para ahli yang bergerak dalam bidang etika menyebutkan dengan moral berasal dari bahasa Yunani juga berarti kebiasaan. Jadi sebuah yang udah biasa, yang udah menjadi kebiasaan suatu kaum itu atau suatu daerah. Nah, itu disebutnya kebiasaan apa tadi? Yaitu etika, merupakan teori tentang nilai, pembahasan secara teoritis tentang nilai, ilmu kesusilaan yang memuat dasar untuk membuat susila. Sedangkan moral pelaksananya dalam kehidupan. Estetika dan pendidikan. Estetika dan pendidikan estetika merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan kreasi seni, dengan pengalaman kita yang berhubungan dengan seni. Hasil-hasil ciptaan seni didasarkan atas prinsip-prinsip yang dapat dikelompokkan sebagai rekayasa atau pola bentuk dan sebagainya. Dalam dunia pendidikan, sebagaimana diungkapkan oleh Randall dan Buchler, mengemukakan ada 3 interpretasi tentang hakikat seni. Nih, ada 3 nih interpretasinya. Yang satu, seni sebagai penembusan terhadap realitas selain pengalaman. 2, seni sebagai alat kesenangan. 3, seni sebagai ekspresi yang sebenarnya tentang pengalaman. Jadi seperti itu jenis nilai sebagai cabang ilmu filsafat. Ada etika dan pendidikan. Istilah tuh ethos secara Yunani, bahasa dari diambil dari bahasa Yunani jadi etika ya kan. Ya, lanjut silakan. Ya silakan ya, itu dia. Jadi kesimpulannya itu adalah aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari cara-cara yang berbeda di mana sesuatu hal bisa baik atau buruk, dan hubungan antara nilai dan menilai di suatu pihak dan dengan fakta-fakta ekstensi objektif di pihak lain. Seperti itu. Aksiologi juga merupakan teori tentang nilai. Teori yang membahas tentang nilai atau manfaat atau fungsi sesuatu yang diketahui tersebut dalam hubungannya dengan
seluruh yang diketahui tersebut. Teori nilai terkait dengan jawaban atas pertanyaan seperti nilai-nilai bagaimanakah yang dikehendaki oleh manusia dan yang dapat digunakan sebagai dasar hidupnya. Pada hakikatnya, nilai-nilai Islam itu merupakan kumpulan dari prinsip-prinsip hidup. Kemudian mengenai ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan hidupnya di dunia ini, yaitu di mana antara satu prinsip dengan prinsip lainnya saling berkaitan, membentuk satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Jadi seperti itu. Jadi dari aksiologi itu ada cabang filsafat juga. Cuma ini membahas tentang nilai menilai dari suatu yang eksistensi objektif di pihak lain seperti itu. Mungkin segitu aja dari presentasi yang saya berikan. Mungkin selanjutnya akan saya berikan lagi kepada Saudara Hardianto. Ya, silakan Saudara Hardianto. Baik, terima kasih. Alhamdulillah materi kita sudah dibahas semua, dari pengertian nilai dalam pendidikan Islam, nilai-nilai dalam pendidikan Islam, karakteristik dan tingkatan nilai, jenis nilai sebagai cabang ilmu filsafat, telah kami paparkan semua. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada pemateri Bang Johan, dan kami ucapkan terima kasih juga untuk saudara-saudara yang sudah menonton video kali ini. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.